Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Pinggi Karisma, kelas Manajemen F dengan NIM 21104112119. Di sini saya akan menjelaskan menu-menu yang ada pada jurnal ID. Sebelumnya, saya sudah login dan sudah masuk di masa percobaan dari jurnal ID. Sudah terpapar jelas apa saja menu yang ada pada jurnal ID. Ada dashboard, laporan, kas dan bank, penjualan, pembelian, biaya, kontak, produk, pengaturan aset, daftar akun, Mekari Pay, pengelolaan pajak, payroll, daftar lainnya, add-ons, dan settings. Nah, saya akan menjelaskan menu dashboard. Mungkin kita bisa melihat tentang arus kas, penjualan terhutang, ada tagihan yang belum dibayar secara bulanan, kemudian daftar akun terpantau, piutang usaha, biaya operasional, laba rugi, dan kas. Di bawah dashboard ada menu laporan. Di sini banyak laporan-laporan yang bisa dilihat dari sekilas bisnis. Antara lain, neraca, menampilkan apa yang Anda miliki atau aset, apa yang Anda hutang atau liabilitas, dan apa yang Anda sudah investasikan pada perusahaan Anda atau ekuitas. Laporan laba rugi, menampilkan setiap tipe transaksi dan jumlah total untuk pendapatan dan pengeluaran Anda. Arus kas, laporan ini mengukur kas yang telah dihasilkan atau digunakan oleh suatu perusahaan dan menunjukkan detail pergerakannya dalam suatu periode. Perubahan modal, menampilkan perubahan atau pergerakan dalam ekuitas pemilik yang terjadi dalam periode tertentu. Anggaran laba rugi, memungkinkan perusahaan untuk membandingkan anggaran keuangan yang sebenarnya. Buku besar, laporan ini menampilkan semua transaksi yang telah dilakukan untuk suatu periode. Laporan ini bermanfaat jika Anda memerlukan daftar kronologis untuk semua transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan Anda. Jurnal, daftar semua jurnal per transaksi yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Hal ini berguna untuk melacak di mana transaksi Anda masuk ke masing-masing rekening. Trial balance, menampilkan saldo dari setiap akun, termasuk saldo awal, pergerakan, dan saldo akhir dari periode yang ditentukan. Ringkasan bisnis, laporan ringkasan bisnis menampilkan ringkasan dari laporan keuangan standar beserta wawasannya. Manajemen anggaran, alat untuk mengatur anggaran pengeluaran dan pemasukan perusahaan. Kemudian ada juga menu penjualan. Menu penjualan ini juga ada beberapa banyak, antara lain ada daftar penjualan, menunjukkan daftar kronologis dari semua faktur, pemesanan, penawaran, dan pembayaran Anda untuk rentang tanggal yang dipilih. Laporan piutang pelanggan, menampilkan tagihan yang belum dibayar untuk setiap pelanggan, termasuk nomor dan tanggal faktur, tanggal jatuh tempo, jumlah nilai, dan sisa tagihan yang terhutang pada Anda. Laporan pengiriman penjualan, menampilkan semua produk yang dicatat terkirim untuk transaksi penjualan dalam suatu periode di kelompok per pelanggan. Penyelesaian pemesanan penjualan, menampilkan ringkasan dari proses bisnis Anda dari penawaran, pemesanan, pengiriman, penagihan, dan pembayaran per proses, agar Anda dapat melihat penawaran atau pemesanan mana yang berlanjut ke penagihan. Penjualan per pelanggan, menampilkan setiap transaksi penjualan untuk setiap pelanggan, termasuk tanggal, tipe, jumlah, dan total. Usia piutang, laporan ini memberikan ringkasan piutang Anda, yang menunjukkan setiap pelanggan karena Anda secara bulanan, serta jumlah total dari waktu ke waktu. Hal ini praktis untuk membantu melacak piutang Anda. Yang terakhir, penjualan per produk, menampilkan daftar kuantitas penjualan per produk, termasuk jumlah retur, net penjualan, dan harga penjualan rata-rata. Selanjutnya ada menu pembelian. Yang pertama, daftar pembelian, menunjukkan daftar kronologis dari semua pembelian, pemesanan, penawaran, dan pembayaran Anda untuk rentang tanggal yang dipilih. Laporan hutang supplier, menampilkan jumlah nilai yang Anda hutang pada setiap supplier. Rincian pengeluaran, laporan ini merincikan pengeluaran-pengeluaran dan dikelompokkan dalam kategori masing-masing dalam jangka waktu yang Anda tentukan.
Laporan pengiriman pembelian menampilkan semua produk yang dicatat terkirim untuk transaksi pembelian dalam suatu periode di kelompok per supplier. Penyelesaian pemesanan pembelian menampilkan ringkasan dari proses bisnis Anda, dari penawaran, pemesanan, pengiriman, penagihan, dan pembayaran per proses, agar Anda dapat melihat penawaran atau pemesanan mana yang berlanjut ke penagihan. Selanjutnya, pembelian per supplier menampilkan setiap pembelian dan jumlah untuk setiap supplier. Daftar pengeluaran daftar seluruh pengeluaran dengan keterangannya untuk kurun waktu yang ditentukan. Usia hutang laporan ini memberikan ringkasan hutang Anda, menunjukkan setiap vendor ada secara bulanan, serta jumlah total dari waktu ke waktu. Hal ini praktis untuk membantu melacak hutang Anda. Yang terakhir, pembelian per produk menampilkan daftar kuantitas pembelian per produk, termasuk jumlah retur, net pembelian, dan harga pembelian rata-rata. Selanjutnya, menu produk. Yang pertama, ringkasan persediaan barang menampilkan daftar kuantitas dan nilai seluruh barang persediaan per tanggal yang ditentukan. Nilai persediaan barang, rangkuman informasi penting seperti sisa stok yang tersedia, nilai, dan biaya rata-rata untuk setiap barang persediaan. Rincian persediaan barang menampilkan daftar transaksi yang terkait dengan setiap barang dan jasa, dan menjelaskan bagaimana transaksi tersebut mempengaruhi jumlah stok barang, nilai, dan harga biayanya. Kuantitas stok gudang. Laporan ini menampilkan kuantitas stok di setiap gudang untuk semua produk. Nilai stok gudang. Laporan ini menampilkan penilaian persediaan per gudang untuk semua produk. Yang terakhir, pergerakan barang gudang. Laporan ini menampilkan pergerakan stok per gudang dan merincikan transaksi yang menghasilkan pergerakan stok per gudang untuk semua produk atau stok per produk untuk semua gudang dalam suatu periode. Kemudian ada menu aset. Ringkasan aset tetap menampilkan daftar aset tetap yang tercatat dengan harga awal, akumulasi penyusutan, dan nilai bukunya. Detail aset tetap menampilkan daftar transaksi yang terkait dengan setiap aset dan menjelaskan bagaimana transaksi tersebut mempengaruhi nilai bukunya. Sold and disposal asset, list of asset that is being sold and or disposed. Selanjutnya ada menu bank. Ada laporan rekonsiliasi, menampilkan ringkasan rekonsiliasi bank yang sudah tercatat, dan juga perubahan saldo yang belum dicatat atau diidentifikasi. Yang kedua, mutasi rekening. Daftar seluruh transaksi rekening bank dalam suatu periode. Yang terakhir ada menu pajak. Laporan pajak pemotongan. Menampilkan ringkasan perhitungan pajak dengan tipe pemotongan yang digunakan pada transaksi Anda berdasarkan objek pajak. Yang kedua, laporan pajak penjualan. Menampilkan ringkasan perhitungan pajak dengan tipe penambahan yang digunakan pada transaksi Anda. Selanjutnya, di Jurnal ID juga terdapat menu kas dan bank. Kas dan bank ini adalah fitur-fitur yang melaporkan terkait arus kas dan daftar-daftar bank yang kita punya di Jurnal ID ini. Di sini kita bisa lihat arus kas. Yang pertama, pemasukan 30 hari mendatang, pengeluaran 30 hari mendatang, saldo kas, saldo kartu kredit. Jika kita akan membuat transaksi yang baru, kita bisa klik buat transaksi, dan transaksi yang sudah kita lakukan akan muncul di daftar akun kas. Selanjutnya ada menu penjualan. Fitur penjualan ini digunakan untuk melihat laporan-laporan penjualan yang telah kita lakukan. Di sini ada laporan penjualan belum dibayar, penjualan jatuh tempo, pelunasan diterima 30 hari terakhir. Selanjutnya ada menu pembelian. Fitur ini untuk melaporkan kegiatan pembelian-pembelian yang telah kita lakukan. Di sini ada transaksi pembelian belum dibayar, pembelian jatuh tempo, dan pelunasan dibayar 30 hari terakhir. Lalu di transaksi pembelian ada berbagai fitur tambahan, seperti faktur pembelian, pengiriman pembelian, pemesanan pembelian, penawaran pembelian, dan membutuhkan persetujuan. Selanjutnya ada menu biaya. Fitur ini fungsinya untuk menjumlahkan total biaya yang telah kita keluarkan. Di sini ada total biaya bulan ini, biaya 30 hari terakhir, biaya belum dibayar.
Lalu ada menu kontak. Kontak ini fungsinya untuk menyimpan kontak-kontak klien kita, klien yang dimaksud seperti pelanggan, karyawan, dan lainnya. Selanjutnya ada menu produk. Fungsinya untuk menjelaskan produk-produk yang kita punya dan stok-stok yang kita miliki. Di produk ada berbagai fitur tambahan, yaitu 1. Barang dan jasa. Di sini memasukkan nama produk yang kita miliki. 2. Gudang. Daftar barang-barang yang dimiliki dalam gudang kita. Yang ketiga, aturan harga. Fungsinya untuk mengatur harga barang yang kita jual. Kemudian ada menu pengaturan aset. Aset-aset ini adalah aset yang kita miliki di sebuah perusahaan. Aset-aset yang kita miliki nanti akan disimpan di jurnal ini dan dikategorikan sebagai aset tertunda, aset aktif, aset dijual dilepas, dan aset penyusutan. Nanti kita bisa menyesuaikan aset sesuai dengan kategorinya. Selanjutnya ada menu daftar akun yang meliputi transaksi-transaksi dan arsip-arsip yang telah kita lakukan. Kemudian ada menu Mekari Pay atau Journal Pay. Nah, Journal Pay ini adalah metode pembayaran resmi yang dikembangkan oleh Journal ID sendiri. Journal Pay digunakan sebagai pilihan selain bank-bank yang kita punya untuk melakukan pembayaran terhadap barang-barang dan juga pilihan pembayaran untuk pembelian yang kita lakukan. Kelebihan dari Journal Pay ini adalah kita tidak perlu mengirim WA atau chat WA untuk menanyakan status pembayaran. Kita bisa integrasikan Journal Pay ke dalam jurnal kita dan mulai lakukan semuanya dalam satu bab form secara otomatis. Kita juga bisa kirim invoice dan monitor invoice. Selain itu, kita bisa menerima pembayaran dan pembukuan secara otomatis. Selanjutnya ada menu pengelolaan pajak. Untuk pengelolaan pajak sendiri, dari Journal ID sudah mengembangkan sebuah aplikasi seperti Journal Pay tadi yang digunakan untuk metode pembayaran. Untuk pengelolaan pajak ini, Journal ID memiliki aplikasi Klik Pajak. Klik Pajak sendiri fungsinya untuk mengelola pajak perusahaan atau usaha kita secara lebih mudah dan cepat. Selanjutnya ada menu payroll. Ini adalah sebuah sistem penggajian karyawan yang biasanya dilakukan oleh sebuah perusahaan atau usaha. Di sini Journal ID juga sudah menyediakan aplikasi payroll, yakni aplikasi Talent. Fungsinya untuk mengatur payroll yang digunakan untuk menggaji para karyawan. Selanjutnya ada menu daftar lainnya. Ini adalah menu-menu tambahan yang bisa digunakan sebagai pendukung dalam usaha kita. Di sini ada kategori tag, daftar transaksi, daftar jadwal berulang, daftar penutupan buku, kategori produk, daftar lampiran, cara pembayaran, pajak, satuan produk, syarat pembayaran, daftar audit, daftar impor dan ekspor, yang terakhir perhitungan transaksi berjalan. Kemudian ada menu add-ons. Add-ons ini adalah aplikasi tambahan yang telah dijelaskan tadi, seperti Journal Play dan Klik Pajak, yang digunakan untuk membantu para pengguna jurnal agar lebih mudah dalam melakukan berbagai transaksi. Untuk menu yang terakhir ada settings atau pengaturan. Di sini kita bisa atur sesuai kebutuhan kita. Pada pengaturan perusahaan bisa dimasukkan logo perusahaan, nama perusahaan, alamat, dan lain-lain. Lalu untuk pengaturan penjualan, ada format pengaturan penjualan dan pengingat faktur. Kita juga bisa mengatur pembelian, produk dan jasa, template, pemetaan akun, pengaturan pengguna, tagihan, aturan approval, dan aturan tagging. Sekian penjelasan tentang Journal ID, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.